Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Februari 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Nana juga dia menelepon Pasha karena dia mau pergi. Dia juga menyuruh Pasha sama Lula untuk membantu menjaga junior di markasnya Cakarping. Lalu di sini Pasha juga menerima telepon dari Nana, dan sudah menerima telepon dari Nana dia juga langsung duduk di kursi. Tiba-tiba di sini datanglah Lula. Lalu pas Pasha dia juga mengatakan kepada Lula bahwa tadi kan Nana menelepon suruh kita menjaga junior di markasnya Cakarping, kata Pasha kepada Lula. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar juga dia datang ke kontrakannya Balia. Gak lama kemudian Balia juga membukakan pintu. Pas dibuka itu yang datang adalah Pak Fajar, dan Balia juga dia menutupkan pintu lagi. Tiba-tiba tangannya Pak Fajar juga terjepit oleh pintu. Di sini juga Pak Fajar juga kesakitan dan langsung diobatin oleh Balia. Di sini Balia sudah mengobati Pak Fajar. Pak Fajar juga dia menyuruh Balia mengisi nyanyi di acara pameran lukisnya Pak Karli. Lalu di sini malah Balia juga malah marah kepada Pak Fajar dan terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Balia. Lalu terlihat di sisi lain di sini Pak Fajar juga dia sudah pergi dari kontrakannya Balia, dia menuju ke rumah dan terlihat di rumahnya Tante Merin sudah menyiapin makanan. Tapi Pak Fajar bukannya makan, dia juga menanyakan kepada Tante Merin tentang benar dan enggaknya dia yang merusak waktu menggagalkan konsernya Balia. Dan jadilah cekcok dan terlihat Tante Merin juga masuk ke kamarnya dan dia juga langsung membereskan pakaiannya. Dia akan pergi dari rumahnya Pak Fajar. Lalu terlihat Tante Merin juga dia keluar dari kamarnya dan terlihat di sini Pak Fajar juga dia mengejar mamanya yaitu Tante Merin. Tapi Tante Merin dia langsung keluar dan langsung masuk ke mobil taksi. Dia juga pergi dari rumahnya Pak Fajar. Terlihat di sisi lain di sini di rumahnya markas Cakarping di sini Dewa juga yang kena ciduk oleh warga diselamatkan oleh Nana. Tiba-tiba pas lagi ngobrol sama Nana mendengar suara bayi. Lalu Dewa juga dia akan masuk ke dalam karena suara bayi itu ada di dalam markasnya Cakarping. Di sini Nana juga menghadangi Dewa, tapi Dewa kekeh dia masuk ke dalam dan langsung menuju ke kamarnya Nana. Pas sampai ke kamarnya Nana di sini tidak ada siapa-siapa. Lalu rombongan Cakarping yang lagi menunggu junior di sebelah di kamar yang satunya, Meta juga dia keluar dari kamarnya dia juga menghampiri Dewa sama Nana. Lalu Neta juga dia ngomong kepada Dewa. Dan Neta juga di sini singkat cerita dia juga mengusir Dewa dari kamarnya Nana. Lalu terlihat Dewa juga dia pergi dari kamarnya Nana. Lalu di sisi lain di rumahnya keluarga Buana di sini para Buana sama si Lipia lagi makan. Tiba-tiba si Lipia menjerit karena melihat fotonya Dewa viral di media. Di sini juga si Lipia juga melihatkan foto kepada para Buana. Terlihat di sini para Buana juga sangat kaget dan dia juga langsung tidak banyak basa-basi dia pergi menuju ke kontrakannya Dewa. Terlihat Dewa yang ada di kontrakannya dia masih kepikiran kepada Nana. Tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pintu, ya tiada lain itu adalah para Buana. Di sini para Buana juga langsung masuk dan terlihat Dewa juga langsung nanya kepada mamanya, "Ada apa mama kesini?" kata Dewa kepada para Buana. Para Buana dia tidak banyak basa-basi, dia juga langsung mengambil HP dan menunjukkan foto yang waktu dia keciduk oleh warga waktu mau masuk jalan jendela ke kamarnya Nana di markasnya Cakarping. Tapi Dewa di sini juga dia tenang dan terlihat para Buana juga dia ngomong kepada Dewa dia tetap kekeh harus menceraikan Nana. Di sini terlihat terjadilah cekcok antara para Buana sama Dewa. Di sini Dewa juga ngomong kepada Bupara mamanya, dia juga mengusir mamanya dari kontrakannya. Lalu Bupara juga dia pergi dari kontrakannya Dewa. Dia pergi dari kontrakannya Dewa di mobil. Dia juga bukannya pulang, dia akan menuju ke markasnya Cakarping untuk menemui Nana. "Saya kalau gitu yang bertindak," kata para Buana ngomong sendiri di dalam mobil. Lalu terlihat di sisi lain di sini si Derus Tunjung si Priska dia membesuk si Ker Kevin, dan si Ker Kevin dia menyuruh kepada si Priska
kamu harus berbuat sesuatu supaya Dewa sama Nana tidak bisa menghadiri di persidangan itu, kata si Kelvin kepada si Priska. Singkat cerita, si Priska juga dia pergi dari kantor polisi untuk merencanakan kejahatannya. Lalu terlihat di sini si alias Seattle dia pergi mau masuk ke rumahnya si Kelvin karena mau mengambil barang-barang yang ketinggalan di rumahnya si Kelvin. Tapi pintu itu dikunci dan dia juga mau jalan belakang. Tiba-tiba dia sangat kaget melihat si Tony dan si Priska lagi ngobrol dia akan menculik Junior. Lalu si Nurul Tunjung si alias si Seattle juga dia sangat kaget mendengar pembicaraan mereka bahwa dia akan menculik Junior. Lalu si Alia juga dia langsung pergi. Setelah dia mendengar pembicaraan si Nurul Tunjung, si Priska sama si Tony, dia juga pergi menuju ke markasnya Cakar Pink untuk mengasih tahu kepada Nana. Terlihat Nana yang ada di markasnya Cakar Pink dia lagi membawa Junior di luar, tiba-tiba dikagetkan dengan datangnya mobilnya para buana. Nana juga dengan sigap dia juga memanggil Neta dan Junior juga dikasihkan kepada Neta dan Neta juga langsung masuk ke dalam membawa Junior. Terlihat di sini para buana juga dia sampailah ke hadapannya Nana dan di sini tidak banyak basa-basi. Para buana juga ngomong kepada Nana, dia suruh cepat-cepat mendatangani surat gugat cerai dari Dewa karena Dewa menunggu-nunggu surat itu, kata para buana ngebohong kepada Nana. Di sini para buana juga sudah mengatakan semuanya kepada Nana, dia juga pergi dari hadapannya Nana. Nana juga sudah para buana pergi, dia juga langsung masuk ke dalam dan langsung menuju ke kamarnya dan langsung mengambil surat gugat cerai dari Dewa. Terlihat Nana juga di sini dia juga akan mendatangi surat gugat cerai dari Dewa, tapi dia tidak sanggup untuk melakukan itu karena dirinya tidak mau cerai sama Dewa. Pas dia lagi mewek di kasurnya sambil dia ngomong sendiri dia tidak mau bercerai sama Dewa, dia juga menerima telepon dari si Bro Kokokroni. Lalu Nana juga dia mengangkat telepon itu. Pas sudah mengangkat telepon dia juga langsung menyimpan surat gugat cerai itu ke dalam laci. Lalu Nana juga mengambil jaket untuk pergi menemui si Bro Kokokroni di kafe. Pas dia mau pergi tiba-tiba datanglah Neta dan Nana juga ngomong kepada Neta, saya nitip Junior lagi Neta, saya akan pergi sebentar karena ada urusan, kata Nana kepada Neta. Singkat cerita di sini Nana juga sampailah ke kafe di mana yang sudah janjian sama si Bro Kokokroni si Kadal Buntung. Gak lama kemudian datanglah si Bro Kokokroni menghampiri Nana. Dia juga ngomong kepada Nana sambil dia membawa bunga. Lalu di sini si Nurul Tunjung yaitu si Kadal Buntung si Bro Kokokroni juga dia mengasihkan bunga kepada Nana. Nana juga mengambil bunga itu dan bunga itu langsung dilemparkan ke mukanya si Bro Kokokroni. Nana tidak banyak basa-basi, dia juga langsung meringkus tangannya si Bro Kokokroni. Di sini si Roni juga dia kesakitan dan dia juga ampun-ampunan. Lalu Nana juga dia melepaskan tangannya si Bro Kokokroni dan si Bro Kokokroni juga dia mengatakan semuanya kepada Nana bahwa kecelakaannya Parman. Dia juga mengasih alamat di mana waktu si Kelvin menyabotase mobilnya Parman. Di sini Nana juga sudah dikasih tahu alamatnya. Dia juga pergi untuk menuju ke kafe di mana mobilnya Parman waktu disabotase oleh si Kelvin. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabuda. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.